Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kami akan menyampaikan tentang adabul akli wa syurbi, tata cara makan dan minum menurut agama Islam. Karena pada hakikatnya ayam tasyrik, ayam akli wa syurbi wa dzikrin billah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana kita semuanya diperintah untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah, sehingga diharamkan datang pulau panjenengan sedaya untuk melaksanakan ibadah puasa. Lah ada orang yang makan, minum, kemudian dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, melainkan hanya kenyang dan menghilangkan dahaga. Kula panjenengan sedaya, bagaimana makan minum ini mengikuti tradisi atau ajaran Rasulullah SAW, sehingga kula panjenengan sedaya makan dan minum di samping kenyang juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu qaumun la nashkuru hatta naju wa idza aqalna fala nashba." Rasulullah bersabda, "Nahnu qaumun," kami ini adalah suatu kaum, la naqulu hatta naju, tidak akan makan hatta naju, sampai kita ini lapar. Wa idza akalna fala nashba, ketika kita makan maka kita tidak kenyang. Jadi ini ajaran Rasulullah, kalau makan jangan terlalu kenyang sehingga nafas tidak bisa. Terus kula panjenengan sedaya harus ngertos kadar perut ini dibagi menjadi 3, yakni sulusun bin nafsi, sulusun bil akli, wa sulusun bisyurbi. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Jangan sampai kula panjenengan sedaya memenuhi perut ini hanya untuk makanan dan minuman, sehingga ada orang yang ngos-ngosan secara pernafasan. Wa min hunaka al-muslim yaltazimu fi ma'kalihi wa mashrabihi bi adabin syar'iyyatin khassah, minha adabu ma qabla al-akli. Oleh karenanya seorang muslim harus membiasakan di dalam minum, di dalam makan dan minumnya biadabin syar'iyyah, dengan sopan santun yang disyariatkan. Minha, diantaranya ada ma qabla al-akli, diantaranya sopan santun sebelum makan. Ayyastahiba ta'ama wa syarabahu bi'aitiduma minal halal tayyibil khali min syawa'ibil haram. Yang pertama, hendaknya ayyastatib, meminta makanan dan minuman itu baik. Bi'aitiduma minal halal, yang mana menyediakan makanan itu dengan halal dan baik. Al-khali min syawa'ibil haram, yang mana lepas dari barang-barang haram, wasyubah dan barang yang tidak jelas. Biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Wa thayyibu wal halal, sedangkan yang dinamakan baik adalah halal. Laisa bimustaqdirin wa mustasbathin, tidak
kotor dan tidak menjijikkan. Yang kedua, ayat bi'akli wa syurbi taqwiyata ala ibadatillah. Yang kedua, diniatkan makan minum untuk memperkuat ibadah ngarsanipun Gusti Allah. Terus kalau panjenengan sedaya lek semangat oleh ibadah, berarti makanannya itu makanan halal. Terkadang wonten tiyang niku mantune nedha males olehne ibadah. Kalau males olehne ibadah itu berarti makanan-makanan kotor yang membuat kula panjenengan sedaya males olehne ibadah. Liyusaba ala ma'aqahu aw syaribahu fal ba'du yasiru bi husni niyati ta'atan yusabu alaiha muslim, yang mana agar mendapatkan pahala apa yang dimakan dan diminum. Fal mubahu yasiru bi husni niyat ta'atan, maka hendaknya dengan niat ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan kenyang tersebut. Yang ketiga, ayat silayadahi qabla al-akli in kana bihi ma'adzan, hendaknya membasuh kedua tangannya kalau seandainya di kedua tangannya tersebut ada kotoran. Aqlam yata'akkad min Allah, atau dia tidak meyakini dengan bersihnya kedua tangannya. Yang keempat, ayat Allahumma ala safratin sopor amrina ala ma'idatin, hendaknya meletakkan makanannya ala safratin sopor amri, di mana safro itu ma'itab min abdi, tempat makanan. Dulu pasti bahwa ditegur oleh yang sepuh, lek deket panganan ojo nang ngisor. Lek panganan nang ngisor itu koyok disediakan datang tikus atau hewan. Mulyakno panganan deket nang dhuwur. Pun sampai disalahkan ngisor, dilangkahi tali tiang, terus gampang dipendek kali hewan. Kemudian yang kelima, ayat jenis utama bi ayat surah ala rukbatai, hendaknya duduk, tidak boleh jalan, tidak boleh berdiri. Kadang wonten yang doniku melaku. Apa bedanya dengan hewan? Kalau makannya makan berdiri dan berjalan. Hendaknya duduk mutawadhi'an dengan penuh tawadhu. Wa yajlis ala dhahri qadamaihi aw yusiba rijlahu yumna, dan hendaknya dia duduk ala dhahri qadamaihi, di depannya kedua kakinya. Tidak boleh duduk sembojong ya. Waliqalihi awiyat jenis rijlahu yumna, atau duduk di atau yusuf dari rijlahu yumna, mengangkat kaki kanannya. Terusnya tadi niku sunai kanjeng Nabi. Waya jelis alal yusra, dan menduduki kaki kirinya. Baik. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis wa liqali la aqul muttaqiyan innama ana abdun akala kama yaqulul abdu. Saya tidak makan dengan menyandar, akan tetapi saya ini seorang hamba yang makan seperti hamba, yang tawadhu wa ajlis kama yajlisul abdu, dan saya duduk seperti duduknya seorang hamba. Takdirnya kata seorang alim, kalau orang nyandar itu biasanya orang yang lemah. Tapi kalau orang yang tidak bersandar, itu berarti menunjukkan bahwa dirinya itu
kuat dan badannya masih sehat. Yang keenam, ayat dia bil maujudi minat ta'am, hendaknya ridho dengan yang ada. Jangan sampai makan yang tidak ada. Wala yaibah, dan jangan nyacat makanan. Ya, jadi kalau ada undangan, ya makan yang ada. Jangan minta yang tidak ada. Dan enak dan tidak enak jangan dicacat. Makan. Ya. Wain aja bau akalan, kalau menakjubkan dia makan, wa ilam yujibu taroka, kalau tidak menakjubkan makanannya taroka, tinggalkan, jangan nyacat. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'an Rasulullah ta'aman qattu inishtahahu akala wa in karihahu taroka. Rasulullah tidak pernah nyacat makanan. Inishtahahu akala, kalau dia selera makan, wa in karihahu taroka, kalau dia benci meninggalkan makanan tersebut. Yang ketujuh, ayat ulama awaihi min dhaifin aw ahli aw waladin aw khadimin, hendaknya makan bareng dengan orang lain, jangan makan sendirian, karena nopo al barokatu ma'al jamaah. Yang namanya barokah itu diperoleh dan diberikan oleh Allah bersama-sama. Jadi itu sampai ngejak anaknya, ngejak nopo keluarganya, ngejak nopo pembantunya, atau ngejak tamu nih, pun sampai pulau panjenengan sebelum itu nedoki amba kersane pulau panjenengan sebelum angsal baro ijtami'u ala ta'amikum wa rusmallahi barik lakum fihi, berkumpullah di tempat makanan kalian, wa rusmallah, dan ingatlah, sebutlah nama Allah, yubarak lakum fihi, Allah akan memberkahi bagi kalian di dalam makanan. Ada berarti asna'ahu, kemudian sopan santun makan di tengah-tengah makanan. Lek iku wau sabarene sekarang di tengah-tengah makanan. Ayat dah bismillah biqaulihi alaihi salatu wassalam, idza akala ahadukum falyakul maullahi ta'ala, hendaknya memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa'inas ya ayat Rasulullah Ta'ala fi awali falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau seandainya lupa di awal tidak membaca basmalah, maka dianjurkan untuk membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah pertama dan terakhir. Yang kedua, ayat timau bihamdillah, hendaknya mengakhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Di qauli Rasul, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah bersabda, barang siapa makan makanan kemudian selesai makan makanan, dia berdoa segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepada saya, wa razaqani min ghairi haulin, dan memberikan rezeki kepadaku dengan tanpa kekuatan dariku dan daya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini nomor 3, ayat kula bisalah sati asobi min yadihil yumna, hendaknya makan dengan 3 jari tangan kanannya, makan
Nabi itu 3 jari gini. Iki bahwa sunnah Kanjeng Nabi. Wa ayyus ghara luqmata wa yujayyidul madwa. Hendaknya memperkecil potongan-potongan makanannya, wa yujayyidul madwa, dan memperbagus namanya mengunyah. Enggak boleh alon-alon. Sekiranya tidak ada suara di saat mengunyah. Wa ayyakula mimma yalihi la min wasatil qas'ah. Hendaknya makan dari pinggir, tidak langsung ngambil dari tengah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam li Umar bin Abi Salmah, ya ulam samillah wa qul bi yaminik. Wahai seorang anak, samillah, sebutlah nama Allah, wa qul bi yaminika, dan makanlah dari sebelah kanan, wa qul mimma yalik, dan makanlah yang cocok bagimu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tanzil wasat ta'am fakulu min hafatihi wa la ta'kulu min wasatihi. Namanya berkah itu akan turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafatihi wa la ta'kulu min wasatihi. Maka makanlah makanan itu dari pinggir, ya. Wala ta'kulu min wasatihi, dan jangan makan di tengah-tengah makanan langsung, makan dari pinggir. Yang keempat, ayyujayyidul madwa wa ayyalaqas suhfata wa asabi'ahu qabla masyihima bil mandil. Hendaknya memperbagus kunyahan wa ayyalaqas suhfata wa asabi'ahu. Hendaknya menjilat nopo niki jari-jarinya, ya, qabla masyihima bil mandil, sebelum diusap dengan sapu tangan atau dengan tisu. Sama itu langsung bukan nanti diusap sesuai. Bahkan sisa piring itu diusap, dijilat, ya, itu sunnahnya baginda Nabi. Au ghaslihi bil ma'i, sebelum dia membasuh, membersihkannya dengan air. Liqauli Rasul alaihi salatu wassalam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yalqaha. Hendak apabila seseorang dari kalian makan makanan, fala yamsah asabi'ahu, jangan dibasuh jari-jarinya, hatta yalqaha, sampai dijilat. Awil yaqaha. Dan sebaliknya, waliqali Jabir, inna Rasulullah amara bila il asabit wa safat. Rasulullah dalam hadis lain menyuruh, amara bila il asabit, menyuruh sahabat untuk menjilat jari-jarinya, wa safat, dan piring. Wa qala innakum la tadaruna fi ayyi ta'amin al barakah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengerti di makanan mana turun barokah. Yang kelima, idza saqata minhu syai'un mimma yaqul azal anhu ada wa akalahu. Apabila jatuh makanannya, ya, azal anhu ada, kemudian dihilangkan kotorannya dari makanan yang jatuh itu, wa'akalah, kemudian dimakan lagi. Jangan kok kemudian jatuh dibiarkan begitu saja. Gengsi mungkin wis kotor, wis lubur, salah. Yang benar, kalau seandainya nasi jatuh itu tetap diambil. Kalau seandainya ada kotorannya, dihilangkan kotorannya, tetap dimakan. Sama mungkin namanya beras itu belum kata. Kalau sendiri itu ya Allah, jek muakan kakanan, kata orang tua, belum tentu sugih sampean, dan belum tentu mendapatkan barokah. Di makanan jatuh
dikembalikan dimakan lagi. Liqauli alaihi salatu wassalam idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yunah anhal ada wal yakulha wala yada'aha bisyaiton. Apabila jatuh potongan makanan dari kalian falyakhudha, hendaknya mengambil, wal yunahha anhal ada, dan menghilangkan kotorannya, wal yakulha, kemudian tetap memakannya, wala yada'aha bisyaiton, jangan kamu tinggalkan untuk syaitan. Nah, terus makanan yang jatuh terus dijarahkan kalian jenengan, kali pulau kali panjenengan, berarti itu menyiapkan dan menyediakan untuk syaitan. Yang keenam, Allah yang fakfit ta'amil har, hendaknya tidak meniup pada makanan yang panas, nggak boleh meniup, terlangsang. Wa alain amahu hatta yahuda, dan tidaklah memakan, wa alain amahu hatta yahuda, tidaklah memakan makanan sampai dingin. Kalau dingin itu kan bukan itu, makan itu harus anak-anak kuku. Kalau terlalu panas dia tidak boleh ngobrol disebut. Wa alain fakfil ma'i, dan jangan meniup di air halas syurbi, di saat minum. Wal yatanaffas kharijal ina'i salasan, hendaknya bernafas di luar bejana salasan 3 kali. Li hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana yatanaffas fi syarabi salasan, di mana Rasulullah itu mengambil nafas fi syarabi, sebelum minum salasan 3 kali, mengambil nafas. Wali hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna nabiyya naha 'anil nufthi fi syarab, dan hadis Abi Sa'id bahwasanya Nabi bersabda naha 'anil nufthi fi syarab, melarang baginda Nabi dari meniup di dalam minuman. Tidak boleh meniup di dalam minuman, karena nopo bisa jadi yang keluar saking panjenengan sedaya itu adalah penyakit. Tidak boleh. Wali hadis Ibnu Abbas anna nabiyya naha ayatanafas fil ina'i aw yunfakh fihi, di dalam hadis Ibnu Abbas yang dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda naha ayatanafas, Rasulullah melarang untuk mengambil nafas di dalam bejana, au yunfakh fihi, atau meniup di dalam bejana. Yang ketujuh, ayatajannab asyab al-mufrid, hendaknya menjauhi asyab al-mufrid, kenyang yang melampaui batas. Terus wau bahwa perut ini ada 3 bagian, jangan sampai terlalu kenyang melampaui batas. Liqauli Rasul ma'mal adami wi'an syaqan min batnihi bihasbi ibni Adam luqmatun yuqimna sulbahu. Ya, sesungguhnya tidaklah anak Adam itu memenuhi bejana yang paling jelek daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam luqmatun yuqimna sulbahu, maka cukuplah bagi anak Adam luqmatun, potongan-potongan makanan, yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Jangan sampai kekenyangan oleh ini ngadeg gak kuat, oleh ini melaku baku. Ya. Fa'ilam yaf'al fa'al fasulusun li ta'amihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li nafsihi. Kalau tidak dikerjakan, ketahuilah fasulusun li ta'amihi, maka perut itu ada 3/3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas.
Yang kedelapan, ayuna minat ta'ama awi syaraba akbar jalasin summa yudiruhul ayman fal ayman wa ayyakuna wa akhirul qawmi syurban. Hendaknya ayuna minat ta'am awi syaraba akbar jalasin, menerimakan makanan kepada orang yang paling besar. Ini terutama anak yang muda-muda, jangan egois ya, ingin mendapatkan makanan terlebih dulu. Siapa yang paling tua itu diutamakan. Siapa yang paling dewasa itu yang diberikan. Jangan itu jalannya apa panganan nanti ini wis tak stok nanti wae. Jangan sing tuwek-tuwek, jangan bawale wis. Itu keliru. Kalau orang yang punya sopan santun, pasti dia akan mengutamakan yang paling akbar jalisin, paling besar usianya ya. Wa ayyakuna huwa akhirul syubban, dan hendaknya dia itu paling terakhir kaum yang minum minuman. Liqauli Rasul alaihi salatu wassalam, kabbara ibda bil akbar minal jalisin. Dan Rasulullah bersabda, kabar ya, dulukan orang yang paling besar, dulukan orang yang paling tua. Wa istidani alaihi salatu min Abbas bi ayatana wal al-asyakh ala yasari, di mana Rasulullah itu memberi izin kepada Ibnu Abbas fi ayyuna bil syarab al-asyakh ala yasari, hendaknya menerima orang-orang yang paling tua. Tidakkan Ibnu Abbas ala yaminihi, yang mana Ibnu Abbas saat itu di sebelah kanannya, wal asyakh kibab ala yasari, sementara orang-orang yang tua itu di sebelah kirinya. Allah sangat hati-hati, sangat diperhatikan. Meskipun pulau dikatakan tiang yang ditunda atau dikengken mimpin, lek wonten sing sepuh tetap pulau mempersilahkan dan mengutamakan tiang sing sepuh. Yang 9, alayat bitanawuli ta'am wa syarabi wa fi majlis man huwa awla bihi taqdim. Alayat bitanawuli ta'am, tidaklah memulai makanan dan minuman di dalam satu majlis man huwa awla bihi taqdim, kecuali apa, dia yang paling mulia untuk didahulukan. Monggo itu disunahkan yang paling waliki bersimin au ziyadati fadlin, karena tuanya umur atau ziyadati fadlin, tambahnya keutamaan yang dimiliki. Li'anna dzalika muqillun bil adab, karena itu adalah apa, merupakan sopan santun. Mu'arjun sahibahu wa sudasa al-madhum. Yang ke-10, alaya ayyuqija rafiqahu aw bidifahu ila an yaqula lahu kul wa yuli alaihi. Ala yuqija, tidak boleh memaksa temannya atau mudifahu, tamunya, ila an yaqul lahu kul wa yuli alaihi, dengan perkataan makanlah, tapi silakan makan. Jangan sampai makanlah, tapi yang lebih sopan adalah monggo disepedaakan atau monggo diunjuk. Wa yuliha alaihi, atau memaksa kepadanya, bal alaihi ayat ulama kifayati min al-Qur'an min dunyati aw qawfin lil hayati. Ya, akan tetapi hendaknya dia makan dengan sopan santun yang cukup dari makanan minway hayati atau taqalfin bil hayati, tanpa ada rasa malu atau apa titik beratkan rasa malu tersebut. Terus lek wonten tamu biasanya kendalane para kiai itu disediakan ruangan terbuka
bisa tertutup anu tanpa kiai ninggal pun sampai ditubuhi wae. Biasanya ini boleh sampai kali pulau sowan tenggari itu saat ngedok senajan dibarengi atau biasanya ditinggal kersane nopo tamu itu mboten izin oleh ninas nek sikintene pun mboten krungu oleh klodok berarti sampun mantul oleh ninas Nomor 11 ayat fuqa birafiki fil akli fala yuhawil ayat kula aktar minhu wala siyama idha kana ta'am qalilan li'anna fi dhalika yakunu akilan lihaqqi ghairihi. Hendaknya menemani di saat makan fala yuhawil ayat kula aktar minhu, dan ketika menemani tidak boleh makan lebih banyak daripada tamunya. Ini kok dia akan berbuat tamu, apa yang akan lebih jadi harus dia sekedar makan untuk menemani, tetap mengutamakan tamu. Walasiyama idakan atau amu qalilan, apalagi makanannya sedikit. Li'anna fidal kayakun ajaran bihaqqi ghairihi, karena itu menjadi makanan liwayni haqqihi, di dalam tempat yang tidak dibenarkan. Alayandur ila rufaqai asna al-akli, jangan sampai melihat teman di saat makan. Sampai ngedor, lalu pun tinggali kocoknya aku sambil makan terus ngucap aku nak tandor pak, jangan capek. Jadi makan sudah makan, mau makan terserah, jangan sampai dilihat ya. Wala yurafiqum fayastahyuna minhu wa ala yurafiqum, kalau seandainya dia malu maka jangan ditemani saat makan. Fayastahyuna minhu, agar tidak malu. Bal alaihi ayyabudda basaruhu anil akli hawlahu, hendaknya dia menjaga penglihatannya ya. Wa ala yattali ilaihim idzalika yudihim, jangan sampai membelalakan mata kepada teman karena itu menyakiti teman. Karena petusab ulahu bu'du ahadin fal yakfim lidzalika, seperti benci kepada dia dan yakfim lidzalika, maka menjadi dosa karena itu. Terus kita pun sampai ningali nopo sing diteduh. Jangan sampai melihat teman makan bagaimana makannya teman. Gitu. Kali ngucap sampai ngucap aku nak taduk lah, aku nak gemet lah, gitu. Jangan sampai. Yang nomor 14 ayakun aksuhu ma'al faqir qa'iman ala isarihi wa ma'al ikhwan qa'iman ala indisat wal muda'abatil marihah. Hendaknya makan bersama orang yang fakir untuk memuliakan. Wa ma'al ikhwan qa'iman ala indisat wal muda'ab wa ma'al dawil rutbi wal hihat ala hendaknya dia makan bersama saudara-saudara. Ada rumah ba'dal akli, sopan santun setelah makan. Ayub yumsik anil akli qabla syafi, menahan dari makanan sebelum kenyang. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Nabi. Hatta la yaqa fi tuhmatil muhlikati wal fitnatil mudhibati al-lafitnah, sehingga tidaklah terjadi atau terjerumus di dalam kekenyangan yang mencelakakan. Alhamdulillah, ada orang makan kemudian tidak bisa bernafas, berat, atau banyak makan menurut tensinya munggah, akhirnya pecah, namanya pembuluh darah kepala. Nah, untuk bilang menjadi
Yang nomor dua, ayat apa yadahu sumayam sahuha aw yausilaha wa wasluha aula wa ahsan. Hendaknya menjilat tangannya sumayam sahuha, kemudian dia membasuhnya aw yausilaha atau mencucinya. Wa wasluha aula wa ahsan, dan mencucinya itu lebih baik setelah menjilat. Nomor tiga, ayat tadi mata sapa komentar amin asna al-akli. Hendaknya memungut mata sapa komentar amin asna al-akli, apa yang jatuh dari makanannya di tengah-tengah makan. Jangan dibiarkan, karena membiarkan makanan yang jatuh itu mu'iddan lisyaitan, menyediakan untuk makanan setan. Lima warada minat targhibi fi dzalika li'annahu min babi syukri nikmati, karena itu mensyukuri nikmatnya Allah. Yang nomor 4, ayukhallil asnanahu wa yatamatmadha tayyiban lifamihi. Ayukhallil asnanahu, hendaknya menyela gigi-giginya. Kalau seandainya ada di sini, itu di sela-sela. Wa yatamatmadha tayyiban lifamihi, kemudian berkumur-kumur, tapi jangan kok kemudian kumur-kumur lalu dibuang. Ya, berkumur-kumur. Yudhkar Allah Ta'ala wa yukhatibil ikhwan kama anna nadhafatal fami qad tulqa ala salamatil asnan. Ya, karena apa? Kemudian dia mengingat Allah, wa yukhatabil ikhwan, kemudian baru dia berbicara dengan orang. Terus kalau ada sisa di gigi-giginya, hendaknya berkumur-kumur tapi tidak dibuang, tapi tetap dimasukkan hasil kumur-kumurannya tersebut. Ya, kemudian dia mengingat nama Allah, baru ngomong dengan teman. Kama anna nadhafatal fami qad tulqa ala salamatil asnan, sesungguhnya bersihnya mulut itu akan tetap ada setelah ala salamatil asnani, setelah menyelamatkan gigi-gigi. Nomor 5, nomor terakhir, ayyahmudullah ta'ala akiba akhihi aw syurbi. Hendaknya memuji Allah setelah makan dan minum. Wa ayyakula idza syarba Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ada doa lain setelah makan dan minum, dia harus berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami, wazidna minhu, dan tambahkanlah rizki. Wa in aftara inda qaumin qala aftara idahum shahimun wa akala ta'amun amroh wa sholat alaikum malaika. Ya, kalau seandainya berbuka, menurut bukanya itu diberikan kepada orang lain, aftara indahum shahimun wa akala ta'amun amroh, dan semoga makanan lu dimakan oleh orang-orang yang baik. Wa sholat alaikumul malaika, dan malaikat akan mendoakan kepada kami. Biasanya kan yang itu nggak ada panganan, nggak ada minuman, itu disediakan datang tiang-tiang alim ulama. Karena apa? Layak ulu toha maka ila tahyul. Janganlah sampai makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Kadang kan arobor begitu sama ke guru ngaji, biar dimakan oleh guru ngaji. Jangan sampai makananmu itu disediakan kepada orang-orang yang sembarangan. Berilah makananmu itu ya kepada orang-orang taqiyun,
orang-orang yang bertakwa. Makanya sedekah biasanya kan dikasihkan kepada siapa? Guru ngaji. Guru siapa? Pemakai. Dan jadi ada hadis yang menyuruh seperti itu. Kemudian wa in qala Allahu barik lahu fi ma razaqtahu wa fil lahu warhamhu faqad asaba sunnata wa ta'a khairan katsirin. Ya, kalau tidak seperti itu, doa lain Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu, ya Allah berkahilah bagi mereka fi ma razaqtahu, dari dalam apa yang mereka engkau anugerah mereka, wa fil lahu, dan ampunilah mereka, warhamhu, dan kasihanilah mereka. Kalau sedherek sedaya niki kula sampaikan berbarengan dengan ayat tasyrik, hari-hari tasyrik di mana kula panjenengan sedaya niki diperintah untuk makan dan minum di hari-hari ini, kurban dan hari tasyrik diharamkan puasa. Tapi makan dan minum harus ada ketentuan menurut kula panjenengan sedaya. Pun sampai nawa wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan terlalu boros, karena Allah tidak senang dengan orang-orang yang boros dalam makanan. Terus di dalam nawa hari tasyrik ini wonten wekdal dhateng kula panjenengan sedaya untuk napa berkurban. Ya, kurban itu harus disembelih fi shabihati Idul Adha, disembelih setelah sholat Idul Adha pagi hari. Dan makruh menyembelih hewan kurban itu di sore hari. Kalau seandainya kula panjenengan sedaya ditakdiraken kurban, disarankan kurbannya disaksikan kalian disembelih tiang. Amargina bahwa Kanjeng Nabi itu menyembelih hewan kurbannya dengan tangan sendiri. Nek sepinten kula panjenengan sedaya mboten saged nyembelih, dipasrahaken dhateng tiyang sing alim pun sampai mboten ngerti nyembelih. Karena apa? Kalau mboten alim, khawatir hewan kurban niku dados barokah. Ngapun duwit. Orang sedaya yang dimuliakan oleh Allah, apa sih pahalanya orang berkurban? Ya, Nabi Dawud pernah bertanya, ma sawabu man duha min ummati Muhammad, apa pahala orang yang berkurban dari umat Nabi Muhammad? Kata Allah, an amwa min asro sayyihatin wa an uktiyahu asro hasanatin wa an arfa'hu lahu asro darajatin. Hendaknya saya akan memberi setiap dari dulu di dalam hewan kurban itu 10 kebaikan, dan akan aku buang 10 kejelekan, serta saya angkat 10 derajat kemuliaan. Ya, fatayibu duhayakum fa inna duhayakum maqayakum ala surati. Maka perbaikilah hewan kurban kalian, karena hewan kurban itu fa innaha ala surati maqayakum. Sesungguhnya hewan kurban yang baik, yang bagus itu adalah kendaraan kula panjenengan sedaya nanti di saat melewati siratal mustaqim. Orang-orang saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Nabi Ibrahim yang mana diperintahkan oleh Allah untuk berkurban sampai Jibril, malaikat Jibril itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jibril mengatakan kepada malaikat Ibrahim, "Atokallahu bisobrika dakwatan mustajabatan laka."
Allah menganugerahi padamu karena kesabaranmu sebuah doa yang mustajab. Apa doanya Nabi Ibrahim? Faqala Ibrahim, ya Rabb, la tu'adzib ahadan min ummati Muhammad. Wahai Allah, jangan engkau siksa satu umat dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ismail mengatakan, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim langsung menutup, walillahil hamd. Itu adalah nama syariat Allah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim sehingga dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau panjenengan sedaya nggak ada rezeki kata, sehingga sedaya akan berkorban di waktu-waktu yang tersisa. Itu kalau ingin ingin berkorban, tapi ternyata istri sing berkorban. Amargi kata tanggungan anak sing mondok sehingga kula ngereng-ngereng ayo korban. Ya saya akan korban. Tapi korban saya taruh pondok. Gitu nopo sing penting ala kulli baitin udhiyah. Setiap rumah harus ada orang yang berkorban dan setiap tahun harus ada yang berkorban. Jangan kemudian saya sudah korban berhenti korban lagi di tahun depan. Keliru, karena baginya Nabi ala kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap rumah dan di setiap tahun harus ada keluarga yang berkorban. Jangan sampai dengan wis kurban menit tahun menit bukan turun kurban malih. Di saat-saat kurban itu sekali kedua panjenengan sedulur, ya dakwani kedua panjenengan sedulur datang fuqara berasa. Nek mboten peduli percuma oleh ibadah, percuma oleh haji, percuma oleh ngaji. Terus yang sembahyang tapi pelit itu perlu. Mungkin merupakan dengan sebelum tidak tiang-tiang bintang saya, tiang-tiang saya, nomor selama di akhirat.